Basuki Cahayapurnama rencananya akan dipanggil oleh DPRD DKI Jakarta terkait kasus UPS. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Yarnes Foni. Yarnes, apakah Ahok siap dipanggil oleh DPRD kali ini? Ya Yohana, benar sekali tadi Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa siap jika dipanggil oleh DPRD. Tapi kami belum mendapatkan informasi kapankah DPRD DKI Jakarta akan memanggil Gubernur DKI Jakarta terkait dengan kasus UPS. Beberapa waktu lalu di media dikatakan bahwa ada 2 kasus korupsi di Pemprov DKI Jakarta sewaktu kepemimpinan dari Basuki Cahayapurnama. Yang hal itu dikatakan oleh Abraham Lunggana. Dan tadi kami nyatakan bahwa kapanpun Basuki Cahayapurnama jika dipanggil oleh DPRD akan datang ke kantornya untuk memberikan pemaparan tentang APBD 2015 atau APBD P 2015 atau bahkan APBD 2016. Dan beberapa waktu lalu tadi juga Ahok menyatakan bahwa siap jika kemarin sewaktu panas-panasnya hak angket akan berbicara terkait hak angket ataupun buka-bukaan mengenai hak angket yang kemarin dikatakan memanas juga antara DPRD DKI dan juga Pemprov DKI Jakarta. Dan juga tadi kami mendapatkan informasi bahwa kapanpun memang belum ada informasi kapan akan dipanggilnya Basuki Cahayapurnama. Jika beberapa waktu lalu Ahok dikatakan bahwa oleh Abraham Lunggana bisa ditetapkan sebagai tersangka atas kasus UPS, Ahok juga mengatakan bahwa Abraham Lunggana merupakan, jika menjadi polisi bintang 2 atau bintang 3, merupakan bareskrim yang ngaco. Berikut petikan wawancara Basuki Cahayapurnama akan kesiapannya jika dipanggil oleh DPRD DKI. Sesuai prosedur ya kita harus datang. Kalau soal UPS ya saya ketawa aja DPRD panggil saya. Ya kan? Kenapa? Jadi sebelum kita membuat APBD atau merevisi APBD, itu harus ada nota kesepahaman antara gubernur dan DPRD. Nah, kasus UPS di dalam nota kesepahaman kan sudah saya coret, ingat ya 2014 awal begitu masuk saya ganti Pak Lasro di dalam. Lalu Pak Lasro mencoret ada 3,4 triliun atau berapa itu loh. Lalu kita membuat APBD perubahan. Ada nota kesepahaman KUA PPAS dengan Ketua DPRD Pak Ferrier waktu itu. Mana yang prioritas? KUA PPAS kan ini kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara. Nah, Dan pemirsa, hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan UPS pada APBD 2014. Ya, dan untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan rekan Aulia Pane di kantor Mabes Polri. Aulia, apakah saat ini pemeriksaan masih berlangsung? Ya, Krizia, sudah hampir 2 jam ini pemeriksaan terhadap Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta ini berlangsung. Gubernur DKI Jakarta ini diperiksa sebagai saksi atas kasus korupsi ataupun dugaan korupsi pengadaan 49 paket UPS pada APBD 2014 atas tersangka Alex Usman. Dan tadi Gubernur DKI Jakarta datang dengan didampingi oleh 2 orang asistennya, dan sebelum menjalani pemeriksaan, tadi Basuki Cahayapurnama sempat menyampaikan kepada kami awak media bahwa keterangannya ini memang sangat dibutuhkan oleh penyidik karena berkas acara pemeriksaan ataupun BAP kasus ini akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Dan sebagai gubernur, Ahok juga dianggap bisa menjelaskan data-data ataupun berkas-berkas terkait dengan pengadaan UPS ini. Dan dalam kasus UPS ini sendiri, Bareskrim juga telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni Alex Usman dan yang merupakan PPK pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakarta Barat, dan satu lagi yakni Zainal Soleman selaku PPK pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakarta Pusat. Dan sebelumnya juga Bareskrim ini sudah memeriksa terlebih dahulu lebih dari 20 orang saksi-saksi lain, diantaranya adalah ada Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana, selanjutnya juga ada Fahmi Zulfikar, Wanda Hamidah, yang memang mereka ini sudah diperiksa beberapa bulan lalu. Dan kasus ini sendiri sudah bergulir sejak bulan Januari lalu. Seperti diketahui bahwa kasus UPS ini sempat membuat pertegangan antara DPRD dan juga Gubernur DKI Jakarta, karena memang kasus ini melibatkan unsur legislatif, eksekutif, dan juga distributor tentunya yang berkolaborasi untuk memasukkan proyek UPS ini
ke APBD 2014 untuk sekolah-sekolah percontohan yang ada di Jakarta Pusat dan juga Jakarta Barat. Untuk proyek ini sendiri ini hampir 300 miliar rupiah dan saat ini diduga di markup hingga merugikan negara lebih dari 50 miliar rupiah. Untuk sementara, Kriza, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, Aulia Pane melaporkan langsung dari Jakarta. Terima kasih. Ahok dicecar 21 pertanyaan saat diperiksa sebagai saksi kasus pengadaan dana UPS. Sudah ada Rosalin Asmarantika di sana. Rosalin, bagaimana hasil pemeriksaan Ahok? Ya, Andi, ini sekitar 5 jam waktu yang dilewati oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok di dalam kantor Bareskrim Mabes Polri ini. Dan ada 21 pertanyaan, ini mulai dari pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti pertanyaan terkait identitas Ahok. Juga tadi ditanyakan, ini menurut cerita dari Ahok setelah keluar dari kantor Bareskrim, Ahok juga ditanyai mengenai fungsi dan tugas gubernur serta PLT gubernur. Karena ini ketika kasus atau ketika dana UPS ini keluar, Ahok ketika itu menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta. Dan Ahok tadi juga menyampaikan bahwa dalam MOU ataupun kesepakatan antara Pemda dengan DPRD terkait penggunaan APBD 2014 ini, Andini, tidak ada kesepakatan untuk dana pengadaan UPS atau Uninterruptible Power Supply. Adapun prioritas untuk APBD 2014 ketika itu hanyalah penanganan banjir rob, kemudian juga pengolahan sampah dan rehabilitasi bangunan sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Anggaran UPS ini sangat besar, Andini, hingga 300 miliar rupiah dengan dugaan markup ataupun penambahan nilai mencapai 50 miliar rupiah. Dan tadi ini Ahok juga menyampaikan bahwa dia mensinyalir anggaran yang digunakan untuk UPS ini merupakan anggaran bayangan ataupun anggaran siluman yang terjadi seperti sengketa APBD 2015. Namun pada APBD 2015 ini ada e-budgeting yang semua orang bisa melihat, tapi ketika 2014 ini tidak bisa dilihat secara langsung, dan sehingga adanya perbedaan antara MOU dan juga pelaksanaan dana UPS yang sebenarnya. Dan berikut ini adalah pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok selepas keluar dari kantor Bareskrim Mabes Polri. UPS buat di dalam kesepakatan itu kan nggak ada. Terus kenapa bisa keluar UPS? Saya bilang saya juga nggak tahu. Tapi prioritasnya ada nggak? Nggak ada. Ya soalnya DPRD mengatakan ini ada prioritas UPS, itu menyalahi MOU antara gubernur dengan DPRD. Karena prioritas kita itu bukan di pendidikan. Yang boleh mendesak dibeli waktu APBDP itu apa? Untuk menangani rob sama sampah, truk, alat berat, seat pile, itu yang kita mau beli, termasuk rehab sekolah. Cuma kan rehab sekolah kan dia takut karena udah terlalu dekat waktunya. Nggak ada tuh UPS itu. Terus bisa contoh juga dia gunakan kalimat bahwa pokok pikiran DPRD nggak boleh ditolak, apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ditanya, jadi berarti nggak boleh tolak dong? Yang dimaksud aspirasi masyarakat tuh kalau hasil reses kan ada apa gitu. Bukan berarti masuk UPS gitu loh. Ya UPS ini benar-benar tiba-tiba aja muncul. Bukan aspirasi masyarakat. Ya, Andini, selain Basuki Cahayapurnama atau Ahok, ini juga Bareskrim Polri pernah memanggil Abraham Lunggana sebagai saksi, dan juga ini kalau di total sekitar kurang lebih ada 56 orang yang sudah dipanggil oleh Bareskrim menjadi saksi dalam kasus korupsi UPS ini. Dan juga telah 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dan selanjutnya ini Bareskrim masih terus mengembangkan penyelidikan terhadap kasus ini. Dan seperti yang kita tahu, Andini, ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya ini adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan juga Jakarta Selatan. Demikian, Andini, kembali ke Anda. Rosalina Asmarantika, terima kasih.